Saya pastikan bahwa sampai bulan Juni 2021 tidak ada beras impor yang masuk ke negara kita Indonesia. Pernyataan Presiden Joko Widodo tadi melegakan dan meredakan. Untuk sementara, ulangi, untuk sementara menyudahi polemik menyangkut urgensi impor beras saat petani sedang panen raya. Dan harapannya meredam tren penurunan harga gabah petani karena dampak psikologis rencana impor beras. Harapannya, pernyataan Presiden memang berdampak pada petani dan keluarganya. Setidaknya, harga gabah di tingkat petani sesuai dengan harga pembelian pemerintah atau HPP yang ditetapkan Kementerian Perdagangan pada tahun 2020. HPP adalah instrumen yang dipilih pemerintah untuk melindungi petani agar petani memperoleh harga yang pantas saat panen. Jadi harga gabah dan beras tidak diserahkan sepenuhnya kepada pasar. Negara hadir agar petani tidak terjepit kepentingan middleman yang mengambil untung dengan bermain di antara produsen dan konsumen. Sekali lagi, kita tidak anti impor beras, hanya tidak setuju pemerintah main gampangan mengimpor beras saat petani panen. Saat produksi dalam negeri belum diserap secara memadai oleh Bulog. Kita tahu sudah hampir 3 tahun ini kita tidak mengimpor beras. Dan saya tegaskan, memang ada MOU dengan Thailand dan Vietnam. Itu hanya untuk berjaga-jaga, mengingat situasi pandemi yang penuh dengan ketidakpastian. Penjelasan Presiden masuk akal. Sewaktu-waktu saat dibutuhkan karena produksi dalam negeri kurang, negeri kita harus impor beras. Ini untuk ketahanan pangan. Bagaimanapun, mayoritas rakyat mengkonsumsi beras. Konsumsi beras per kapita hampir 95 kg per tahun. Tapi soal Indonesia tidak impor beras hampir dalam 3 tahun, benar begitu? Data Badan Pusat Statistik menunjukkan pada 2018 alias 3 tahun lalu, Indonesia impor beras hingga menembus 2,25 juta ton. Nilainya lebih dari 1 miliar dolar Amerika. Impor beras menjanjikan dolar. Ini sungguh gurih bagi importir dan pemburu rente. Tapi seringkali menyengsarakan petani yang belakangan makin sengsara karena lahannya cuma seuprit. Kalau kami membeli sebanyak apapun sih, kami siap Pak, asalkan hilirnya itu pasti Pak dipakai. Nah kami tadi sudah menjelaskan kehilangan pasar ada 2,6 juta Pak. Dan itu sudah kami laporkan kepada Pak Presiden pada saat itu Pak. Sisa beras impor kami pada saat kami laporkan bulan Maret Pak, Maret tahun lalu. Itu 900.000 ton Pak. Sisa impor dari 1,7 sekian juta itu Pak. Itu beras impor Pak. Jadi sudah menaun Pak. Dan kondisinya masih pada satu masih layak pakai, tapi harus di-mix Pak. Itu tadi pernyataan di Rut Bulog di depan anggota DPR sebelum Presiden bicara dan menyudahi polemik impor beras untuk sementara. Setelah Presiden bicara, lain lagi. Presiden Joko Widodo menjamin tidak ada impor beras hingga Juni mendatang. Pertanyaannya, bagaimana setelah Juni?
Susi Pujiastuti yang tak lain adalah bekas Menteri Kelautan dan Perikanan di periode pertama Jokowi mengingatkan, produksi beras Indonesia termasuk besar. Kata Organisasi Pangan dan Pertanian FAO, produksi beras Indonesia nomor 3 dunia. Tahun 2020 mencapai 54,65 juta ton. Kalau tren produksi padi dan beras betul-betul naik, seperti juga dikatakan oleh BPS dan Kementerian Pertanian, tidak bisa tidak. Perkara impor beras bakal mengusik penolakan yang kencang. Ini soal keberpihakan, soal yang kerap dijanjikan dan dipidatokan, tapi kadang tidak tampak wujudnya di lapangan.